Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya sehat-sehat, walafiat ya. Dan sudah siap untuk mengikuti kejutan dari kita. Betul sekali, kejutan-kejutan itu yang mengupdate ilmu Islam kita juga. Nah baik pemirsa, hari ini kita punya pembahasan menarik sekali. Nanti juga kita akan membahas tentang, ini menarik banget loh. Kita mau bahas tentang siksa yang paling ringan di neraka. Jadi ada step-stepnya ya. Betul sekali, dan penasaran dong, paling ringan kira-kira apa dicubitin doang? Atau apa? Kita nggak... Kamu nakal ya di dunia ya, kamu nakal ya, cuman gitu doang. Apakah memang benar? Belum tahu, nanti kita akan bahas. Untuk yang pertama ini kita akan bahas tentang hewan kesayangan Rasulullah. Saya tahu. Apa? Pemirsa juga pasti tahu. Tapi yang belum tahu. Ya, kita akan bahas keistimewaan kucing di dalam Islam. Seperti apa? Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Keistimewaan kucing dalam Islam. Banyak mitos yang bertebaran di setiap kehidupan kucing. Mulai dari memiliki 9 nyawa hingga dianggap sebagai jelmaan dewa, seperti yang terjadi pada masa dinasti Fir'aun sekitar 3000 tahun yang lalu. Kucing amat dipuja karena dianggap sebagai titisan dewa, lain di Mesir, lain pula di Eropa. Di dataran ini, kucing dianggap sebagai sihir setan atau pembawa bencana. Tak pelak lagi, pada masa abad ke-8 terjadi pemusnahan besar-besaran terhadap hewan lucu ini hingga menyebar ke Afrika Utara. Padahal, wabah yang oleh masyarakat saat itu dianggap sebagai kutukan adalah jenis penyakit pes yang diakibatkan oleh meledaknya populasi tikus dan penurunan populasi kucing sebagai predator. Di dalam perkembangan peradaban Islam, kucing hadir sebagai teman sejati. Nabi Muhammad memiliki seekor kucing yang diberi nama Mueza. Suatu saat dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Mueza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Mueza dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Mueza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Mueza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Mueza yang Nabi sukai ialah ia selalu mengeong ketika mendengar azan, seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Wallahu alam. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan, layaknya menyayangi keluarga sendiri. Sedangkan hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata tak hanya Nabi Muhammad saja yang menyukai kucing? Istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar pun amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, Abdurrahman bin Sakhar Al-Azzi, diberi julukan Abu Hurairah atau bapak para kucing jantan karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Lalu bagaimanakah kedudukan kucing dalam Islam? Benarkah para tokoh Islam terdahulu sampai memberi penghormatan untuk hewan lucu dan menggemaskan ini? Pada abad ke-13, sebagai penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dijadikan sebagai ukuran cincin para khalifah, termasuk porselen hingga mata uang. Bahkan di dunia sastra, para penyair tak ragu untuk membuat syair bagi kucing peliharaannya yang telah berjasa melindungi buku-buku mereka dari gigitan tikus dan serangga lainnya. Dalam buku yang berjudul Cats of Cairo, pada masa dinasti Mamluk, Baybars al-Zahir, seorang sultan yang juga pahlawan garis depan dalam perang, ia sengaja membangun taman-taman khusus bagi kucing dan menyediakan berbagai jenis makanan di dalamnya. Tradisi ini telah menjadi adat istiadat di berbagai kota-kota besar negara Islam. Hingga saat ini, mulai dari Damaskus, Istanbul, hingga Kairo, masih bisa kita jumpai kucing-kucing yang berkeliaran di pojok-pojok masjid tua dengan berbagai macam makanan yang disediakan oleh penduduk setempat. Segitu istimewanya kucing, hingga Rasulullah dan para tokoh Islam terdahulu merawatnya sedemikian rupa.
Lalu apakah yang membuat kucing begitu istimewa dalam Islam? Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kucing itu tidak najis. Bahkan kita diperbolehkan untuk berwudu menggunakan air bekas minum kucing karena masih dianggap suci. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ali bin Al-Hasan dan Anas yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke batan suatu daerah di Madinah. Lalu beliau berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi Muhammad menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjilat bejananya. Melihat itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudu. Nabi Muhammad ditanya mengenai kejadian tersebut. Lalu beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Diriwayatkan pula dari Daud bin Solih At-Tamar dan ibunya yang menerangkan bahwa budaknya memberikan Aisyah semangkuk bubur. Namun ketika ia sampai di rumah Aisyah, ternyata Aisyah sedang sholat. Lalu ia memberikan isyarat untuk menaruhnya. Sayangnya, setelah Aisyah menyelesaikan sholat, ia lupa ada bubur. Lalu datanglah seekor kucing. Kucing itu memakan sedikit bubur tersebut. Ketika Aisyah melihat kejadian tersebut, Aisyah pun membersihkan bagian yang disentuh kucing dan Aisyah lalu memakannya. Lalu, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berani mengatakan bahwa kucing suci dan tidak najis? Bagaimana Nabi Muhammad mengetahui kalau pada badan kucing tidak terdapat najis? Sedangkan pada zaman dulu tidak ada penelitian seperti zaman sekarang. Lalu adakah hasil penelitian masa kini membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut kami akan paparkan beberapa fakta ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti dalam penelitian yang mengamati kucing. Fakta ilmiah pertama, berdasarkan penelitian, ternyata ditemukan pada kulit kucing terdapat otot yang berfungsi untuk menolak telur bakteri. Otot kucing itu juga dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia. Permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan kecil yang loncing. Benjolan ini bengkok mengerucut seperti kikir atau gergaji, dan bentuk ini ternyata sangat berguna untuk membersihkan kulit. Ketika kucing minum, tidak ada setetes pun cairan yang jatuh dari lidahnya. Sedangkan lidah kucing sendiri merupakan alat pembersih yang paling canggih. Pembukaannya yang kasar bisa membuang bulu-bulu mati dan membersihkan bulu-bulu yang tersisa di badannya. Fakta ilmiah yang kedua, telah dilakukan berbagai penelitian terhadap kucing dengan perbedaan usia, perbedaan posisi kulit, punggung, bagian dalam telapak kaki, pelindung mulut, dan ekor. Pada bagian-bagian tersebut, dilakukan pengambilan sampel dengan usapan. Di samping itu dilakukan juga penanaman kuman pada bagian-bagian khusus, lalu diambil juga cairan khusus yang ada pada dinding dalam mulut dan lidahnya. Hasil penelitian yang didapatkan sungguh menakjubkan. Dari kulit luar ternyata negatif berkuman, meskipun dilakukan berulang-ulang kali percobaan. Perbandingan yang ditanamkan kuman memberikan hasil negatif sekitar 80% jika dilihat dari cairan yang diambil dari dinding mulut. Sedangkan cairan yang diambil dari permukaan lidah juga memberikan hasil negatif berkuman. Sekalinya ada kuman yang ditemukan saat proses penelitian, kuman itu masuk kelompok kuman yang dianggap sebagai kuman biasa yang berkembang pada tubuh manusia dan masih dalam jumlah yang terbatas seperti Enterobacter, Streptococcus, dan Staphylococcus. Jumlahnya pun kurang dari 50.000. Yang tidak kalah menakjubkan, dalam tubuh kucing tidak ditemukan kelompok kuman yang beragam. Dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan hasil penelitian laboratorium menyimpulkan bahwa kucing tidak memiliki kuman dan mikroba, bahkan liurnya pun bersih dan mampu membersihkan kuman. Menurut Dr. George Maksud, Ketua Laboratorium di Rumah Sakit Hewan Baitarah, jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing. Bahkan dia menggambarkan, jika kuman itu ada di tubuh kucing, maka kucing itu akan sakit. Sedangkan Dr. Jan Gustafsir menemukan bahwa kuman yang paling banyak terdapat pada anjing. Tak hanya itu, dokter hewan di Rumah Sakit Hewan Damaskus, Said Rafah, menegaskan bahwa kucing memiliki perangkat pembersih yang bernama Lysozyme. Lalu mengapa kucing bebas dari kuman? Padahal ia sangat takut kepada air. Pemirsa, kucing memang tidak suka air.
karena air merupakan tempat yang sangat subur untuk pertumbuhan bakteri, terlebih pada genangan air seperti lumpur, genangan hujan, dan lain-lain. Tujuannya agar bakteri tidak berpindah kepadanya. Inilah yang menjadi faktor tidak adanya kuman pada tubuh kucing. Sungguh luar biasa, di mana Nabi Muhammad SAW sudah dulu mengetahui bahwa kucing merupakan hewan yang suci sebelum adanya penelitian tersebut. Pemirsa, fakta unik lainnya seputar kucing adalah pada zaman dahulu, kucing dipakai untuk terapi. Dengkuran kucing ternyata baik untuk kesehatan. Selain itu, mengelus kucing juga bisa menurunkan tingkat stres. Oleh karena itu, kucing adalah binatang yang tubuhnya, keringatnya, bekas dari sisa makanannya adalah suci. Sedang liurnya bersih dan mampu membersihkan. Hidupnya pun lebih bersih daripada manusia. Mungkin ini pula lah yang menyebabkan mengapa Rasulullah SAW sangat sayang kepada Mueza, kucing peliharaannya, dan membuat kucing begitu istimewa dalam Islam. Ya ampun, aku pengen punya kucing rasanya. Istriku punya kucing, 13. 13 ya, dan dirawat dengan baik, dan dia penyayang kucing. Jadi kalau misalnya ada kucing tuh langsung nempel ke dia, mungkin karena dia sayang sama kucing. Dan terbukti dari kehamilan yang pertama sampai ketiga, itu alhamdulillah sih sehat-sehat aja. Sementara kan aku khawatir takutnya ada kuman atau bakteri atau apa. Iya, takut mengganggu kehamilan, ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadi bener ya, tadi seperti apa yang sudah kita tayangkan. Iya, dan subhanallah ternyata Rasulullah memang sudah lebih tahu dari awal bahwa ada kucing pernah minum di bejana yang akan dibuat udu oleh Rasulullah, dan ditanya sama sahabatnya, Rasulullah kamu mau udu di situ? Padahal di situ kucingnya sudah minum. Tapi kata Rasulullah, enggak, ini suci. Dan subhanallahnya setelah dilakukan penelitian sekarang emang benar ternyata lidah kucing itu tidak ada kumannya, justru itu alat pembersih yang paling bersih. Nah, kita udah tahu nih ya kenapa Rasulullah sayang sekali dengan kucing. Aku pengen punya kucing. Nama dari siapa? Mueza. Mueza. Aku juga pengen punya kucing, kasih nama Mueza juga deh. Oke, ya nanti kita tunggu deh. Iya, oke, baik. Baik pemirsa, untuk yang selanjutnya nih kita akan membahas tentang fenomena jilbab di masyarakat. Anda hijabers atau bukan dan penasaran dengan fenomenanya? Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.